Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPD, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 8 psikologi manajemen, kepemimpinan dalam kekuasaan, kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan dalam organisasi. Konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan pengelolaan tim, pengambilan keputusan, dan pengembangan visi. 2. Kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginan atau tujuan tertentu. 3. Kewenangan. Kewenangan adalah hak resmi yang diberikan kepada seseorang atau posisi dalam organisasi untuk mengambil keputusan, memberikan instruksi, dan mengendalikan sumber daya. Kewenangan seringkali disertai dengan tanggung jawab. Hubungan kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan. Kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan saling berkaitan dan berkontribusi pada efektivitas organisasi. Pemimpin yang efektif mampu menggunakan kekuasaan dan kewenangan secara proporsional untuk membuat keputusan strategis, mengelola konflik dalam organisasi, memberikan motivasi kepada anggota tim. Hubungan yang harmonis antara ketiga elemen ini penting untuk memastikan bahwa pengaruh yang dilakukan pemimpin tidak menimbulkan resistensi, tetapi justru mendorong kolaborasi. Penerapan kekuasaan dan kewenangan yang efektif. 1. Menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai. Pemimpin transformasional cenderung menginspirasi dan memotivasi melalui visi dan nilai. Pemimpin transisional menggunakan imbalan dan hukum secara alat manajemen. 2. Mengelola kekuasaan dengan etis. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mengedepankan prinsip transparan dan akuntabilitas. Penerapan kekuasaan dan kewenangan yang efektif. 3. Mendelegasikan kewenangan. Mendelegasikan kewenangan kepada anggota tim yang kompeten untuk meningkatkan efisiensi dan memperdayakan mereka. 4. Membangun komunikasi yang efektif. Pemimpin harus memastikan bahwa arahan dan instruksi yang diberikan dipahami dengan jelas oleh seluruh anggota organisasi. Kesimpulan, kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan merupakan elemen kunci dalam pengelolaan organisasi. Pemimpin yang efektif harus memahami dan memanfaatkan ketiga elemen ini dengan bijak untuk menciptakan tujuan organisasi. Kekuasaan yang digunakan secara etis dan kewenangan yang dikelola dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.